Nagrek, Bandung, kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nagrek, kecamatan ini terletak 40 km di sebelah timur kota Bandung, atau sekitar 55 km dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Jalur transportasi Nagrek juga merupakan penghubung antara Bandung dengan kota-kota di Priangan Timur, seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Sebelum dibangunnya Jalan Lingkar Nagrek, daerah ini merupakan titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada saat mudik Lebaran. Nagrek adalah kecamatan paling timur di Kabupaten Bandung. Untuk Anda yang akan melewati jalur selatan Nagrek, Garut, Jawa Barat, ada hal yang perlu diwaspadai. Selain rawan kemacetan, jalur Nagrek juga memiliki 5 tanjakan rawan kecelakaan. Berikut 5 tanjakan yang perlu diwaspadai ada di jalur Nagrek Kabupaten Bandung: Tanjakan Postangan, Warung Bir, Paslon, Bohong, dan Tanjakan Cagak. Jalur Nagrek memang membelah bukit dan berkelok-kelok. Tak heran jika jalur ini dianggap paling rawan di wilayah selatan Jabar. Menurut warga sekitar, kelima tanjakan itu sering memakan korban. Tidak hanya pada musim mudik, tapi juga hari-hari biasa. Kebanyakan kecelakaan terjadi akibat pengemudi telat berbelok dan menginjak rem saat jalan menurun dan menanjak. Aksi ngebut para sopir juga kerap menjadi penyebab. Intinya, selama membawa kendaraan dengan hati-hati dijamin selamat. Di jalur Nagrek, memang terdapat 5 tanjakan curam berbentuk belokan tajam. Di sekelilingnya bukit dan jurang. Tanjakan Jalan Cagak merupakan titik paling rawan untuk dilewati. Jalur ini berbentuk huruf Y yang memiliki arus cukup padat. Jalur ini sekaligus persimpangan menuju Tasikmalaya dan Garut. Kondisi ini akan lebih berbahaya apabila hujan turun. Jalan menjadi licin dan sangat rawan tabrakan. Meski kondisi jalan mulus, namun lebar jalan terlalu sempit untuk dilewati. Nagrek, kecamatan ini terletak 40 km di sebelah timur kota Bandung, atau sekitar 55 km dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Pertama dibangun tahun 1808, sejak pertama dibangun, jalur Nagrek sendiri memiliki 2 simpangan lajur yang ikonik dengan pohon besarnya di bagian tengah. Yang bagian kanan ke arah Garut Kota dan yang kiri mengarah ke Limbangan Garut. Jalur Lingkar Nagrek yang dibangun sejak tahun 2007 dan menghabiskan anggaran hingga 300 miliar. Masyarakat Jawa Barat pasti sudah tidak asing lagi dengan kawasan jalur Nagrek di Kabupaten Bandung. Jalan lintas yang berbatasan dengan wilayah Garut itu selalu dipastikan ramai setiap momen mudik Lebaran dan akhir tahun. Bicara soal Nagrek, pikiran kita akan tertekan pada keadaan macet saat musim mudik Lebaran. Hal itu seringkali terjadi puluhan tahun. Tidak hanya soal macet saat mudik Lebaran atau akhir tahun, sektor perekonomian pun mendapatkan imbasnya. Puluhan jam tersita karena macet di jalur tersebut, hingga dipastikan para pelaku ekonomi mengalami kerugian waktu. Jarak puluhan kilo tersita karena macet di jalur tersebut, hingga dipastikan para pelaku ekonomi mengalami kerugian waktu. Kemacetan umum terjadi karena jalan yang menanjak sepanjang kurang lebih 6 km dari arah Garut menuju Bandung.
Tanjakan yang terjal dan panjang serta tikungan-tikungan menanjak kerap kali membuat kendaraan besar tergopoh-gopoh saat melewatinya. Akibatnya, kemacetan panjang sering kali terjadi. Tapi, fenomena menahun itu kini telah terjawab dengan dibangunnya jalur lingkar nagrek yang dibuat untuk mengatasi masalah kemacetan akibat jalan tanjakan yang terjal. Proyek itu dibangun pada tahun 2007 saat pemerintahan SBY kala. Di tengah cacian dan makian terhadap SBY, setidaknya pembangunan jalur tersebut menjadi catatan manis tersendiri bagi kepemimpinan SBY. Bagaimana tidak, jalur tersebut menjawab permasalahan menahun yang membuat jengah para pengendara yang melintasinya. Kita harus menganggap wajar hal itu. Bagaimanapun juga, setiap rezim pasti menorehkan tinta emas bagi rakyatnya. Jalan raya ini sekarang sudah ramai. Di sisi jalan banyak kios pedagang oleh khas Garut dan Bandung. Penerangan jalan umum di sepanjang jalan ini dan aspal yang halus sangat memanjakan bagi pengguna jalan. Tetap hati-hati di jalan, selalu waspada, jangan bermain HP saat berkendara, jaga jarak, patuhi rambu-rambu lalu lintas, cek kelengkapan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Utamakan keselamatan bukan kecepatan agar Anda selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Share jika video ini bermanfaat, like jika Anda suka, komen jika kami salah dan jangan lupa subscribe.